Benarkah Syam Kamaruzaman itu seorang double agen? Simak pengakuan mengejutkan mantan anak buahnya di Biro Khusus PKI. Ya, selama ini banyak yang menganggap jika Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI sekaligus tangan kanan DNIDIP Ketua PKI itu adalah double agen. Yang percaya teori ini menyebut jika Syam adalah agen yang bekerja di dua kaki. Satu kaki bekerja di Biro Khusus PKI, kaki satunya lagi bekerja untuk tentara. Bahkan ada yang percaya jika Syam itu adalah intel yang disusupkan tentara, dalam hal ini Angkatan Darat, ke tubuh PKI. Bahkan ada pula yang percaya Syam itu bekerja untuk Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Mereka yang percaya ini bahkan menganggap Syam masih hidup dan berada di Amerika Serikat. Benarkah seperti itu? Buku berjudul Syam Lelaki dengan 5 Alias, yang disusun tim buku Tempo, memuat hasil wawancara wartawan majalah Tempo dengan salah satu anak buah Syam Kamaruzaman di Biro Khusus PKI. Dalam wawancara itu, ex-petinggi Biro Khusus PKI itu mengungkapkan dengan gamblang sosok Syam Kamaruzaman yang selalu dilukiskan sosok yang misterius. Termasuk menjawab pertanyaan benarkah Syam itu adalah double agen atau bahkan dia itu intelnya tentara dan CIA. Mantan anak buah Syam Kamaruzaman yang diwawancara wartawan majalah Tempo yang kemudian hasil wawancaranya dimuat dalam buku Syam Lelaki dengan 5 Alias bernama Hamim. Hamim sendiri adalah nama aliasnya. Dia punya 1 nama asli dan 3 nama alias. Nah, Hamim adalah salah satu nama aliasnya. Dalam wawancara itu, Hamim mengatakan, ketika belajar di sekolah partai di Tiongkok, dia diwajibkan memakai nama alias. Ketika diwawancara wartawan majalah Tempo, Hamim sudah berusia 83 tahun. Dia termasuk salah satu tokoh penting di balik gerakan 30 September. Dia adalah satu-satunya anggota Biro Khusus PKI yang tersisa. Hamim sendiri sempat divonis mati, tapi kemudian bebas setelah Soeharto lengser sebagai presiden. Nama Hamim sendiri menurut buku Syam Lelaki dengan 5 Alias, yang disusun tim buku Tempo, berkali-kali disebut Syam ketika diperiksa aparat pada 1967. Hamim ikut dalam rapat-rapat rahasia Biro Khusus menjelang gerakan 30 September. Kepada Ahmad Taufik, wartawan Tempo yang mewawancarainya, Hamim bercerita dia jadi anggota PKI pada Mei tahun 1948. Kata dia, Syam juga masuk PKI pada tahun 1948. Tapi waktu itu, dia belum mengenal Syam. Hamim mulai mengenal Syam waktu mengajar di sekolah Partai Sentral di Jalan Padang, Jakarta. Dia dipanggil Syam ke rumahnya di Paseban, Jakarta Pusat. Syam bilang, Bung dapat tugas untuk bagian pendidikan. Bung nanti mengurusi sekolah partai, mendidik perwira dan kader-kader daerah. Syam sebagai ketua Biro Khusus PKI menurut Hamim wajahnya menakutkan. Orangnya hitam, matanya besar, dia itu seperti militer di Biro Khusus, mengutamakan sentralisme daripada demokrasi. Walaupun Syam bukan militer, caranya di Biro Khusus seperti seorang militer. Hamim juga mengungkapkan, sebetulnya G30S itu belum matang. Persiapan hanya 2 bulan yakni Agustus dan September tahun 1965. Hamim masih ingat dalam sebuah diskusi tentang G30S, Syam bertanya kepadanya, apakah siap mengadakan gerakan militer terhadap pemerintah sekarang? Saya bilang siap saja asalkan ada dukungan. Tapi saat itu, untuk melancarkan gerakan militer, massa di bawah belum matang. PKI belum punya kekuatan massa yang betul-betul siap berperang. Waktu itu partai hanya siap untuk demonstrasi, rapat umum, menuntut upah, melawan Amerika. Tapi untuk suruh berperang, nanti dulu, taruhannya mati. Untuk melatih rakyat berperang tidak bisa sebulan 2 bulan. Harus dipersiapkan tahunan. Mengajak rakyat berperang kan mengubah pikiran dari cara damai ke cara kekerasan. Semua butuh waktu, kata Hamim saat diwawancara wartawan Tempo yang kemudian dimuat dalam buku Syam Lelaki dengan 5 Alias. Waktu itu mendengar jawabannya, Syam berkata setengah mengejek, kata Syam, Bung belum bertempur, sudah takut. Waktu itu yang juga menentang usul Syam adalah Suwandi. Ketika ditegur Syam, Hamim mengaku diam saja. Syam, Pono, dan Bono setuju gerakan militer yang sudah disiapkan tentara. Hamim juga mengaku sempat ditahan bersama Syam setelah tertangkap di penjara Cipinang. Kata Hamim, Syam memang selalu ngomong bahwa dia intelnya tentara, padahal kata Hamim itu bohong.
Tidak betul Syam Kamaruzaman itu intelnya tentara. Dia bilang bahwa dia intel ABRI. Jadi double agen. Padahal enggak betul, bahwa dia menyamar sebagai intel ABRI itu kamuflase. Perwira intel yang telah dibina PKI memberi dia surat keterangan sebagai intel agar dia bisa kemana-mana. Termasuk masuk pos tentara, kata Hamim seperti dimuat dalam buku. Syam lelaki dengan 5 alias, yang disusun tim buku Tempo. Dengan surat kamuflase itu, Syam pun leluasa untuk masuk ke lingkaran para perwira dan menjalankan tugasnya mempengaruhi para tentara untuk jadi simpatisan PKI. Mengenai Syam yang kemudian membongkar rahasia Biro Khusus PKI, kata Hamim karena Syam takut mati setelah dia divonis mati. Dia pun coba mengulur-ulur waktu eksekusinya dengan banyak membocorkan rahasia partai dan gerakan 30 September. Mungkin dengan itu, Syam berharap bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Dalam wawancara itu, wartawan Tempo sempat bertanya pada Hamim, apakah dia menganggap Syam pengkhianat? Hamim pun menjawab, omongannya enggak pernah sesuai. Dulu dia bilang masuk biro khusus itu konsekuensinya penjara atau mati. Saya jawab, untuk partai sih, apa saja saya lakukan. Tapi, setelah itu, saat menghadapi hukuman mati, dia gentar. Dia dihukum tembak pada 1986 bareng Bono, dan seorang Kolonel Auri. Syam yang bombastis dan suka marah-marah ternyata waktu menghadapi kematian menjadi oportunis. Begitulah jawaban Hamim seperti yang dimuat buku. Syam lelaki dengan 5 alias.